Sebenarnya tidak ada, karena itu terjadi dengan sendirinya. Tapi awal ide tersebut adalah ketika saya melihat selebrasi Luis Enrique, pemain Barcelona dulu. Kebetulan dia adalah salah satu pemain yang saya suka gaya bermainnya. Dan ketika dia mencetak gol, selebrasinya seperti itu. Dan itu adalah ide pertama saya membuat selebrasi seperti itu. Selama karir sepak bola saya termasuk jarang atau bisa dikatakan tidak pernah marah kepada lawan yang menekel saya, karena saya pikir itu bagian dari sepak bola yang penuh dengan intrik dan rivalitas ya. Jadi saya pikir tidak, karena sepak bola dimainkan untuk menjadi persahabatan. Jadi di dalam lapangan mungkin kita berseteru, tapi di luar kita bersama. Saya pikir tidak. Pertama, karena mungkin saya tidak cukup pantas untuk meniru gaya Korea. Yang kedua, hidup terlalu singkat untuk menjadi orang lain. Jadi saya pikir saya cukup puas di diri saya sendiri. Pelatih level klub pertama saya adalah Dr. Andes Musyarodin ketika saya bermain untuk Persikas Kabupaten Semarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih sering berkomunikasi. Kita masih sering bertukar pendapat dan kita masih sering saling mengkritisi baik karir saya maupun karir beliau sebagai pelatih. Jadi saya masih berhubungan yang baik dengan mereka. Ini lebih kepada pekarangan rumah saya mungkin, artinya bahwa tempat di mana saya bisa bermain, tempat di mana saya biasa mengeluarkan kemampuan saya, tempat di mana saya biasa berekspresi dalam karir saya, dan menurut saya stadion ini sangat bersejarah baik buat diri saya maupun buat bangsa Indonesia. Saya adalah tipe orang tua yang demokratis. Saya berusaha memberikan anak-anak saya kebebasan untuk menentukan pilihan mereka selama mereka bisa mempertanggungjawabkan. Dan mungkin anak-anak saya tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemain sepak bola karena perempuan, tapi kalau toh mereka tidak bisa menjadi pemain sepak bola yang baik, setidaknya mereka bisa menjadi supporter yang baik. Sejujurnya saya tidak begitu peduli ya. Memang saya penggemar Inter, tapi tidak mengurangi fanatisme saya apapun hasil yang Inter dapatkan. Jadi Inter sekarang peringkat 9, tahun depan tidak bermain di Eropa, tidak mengurangi fanatisme saya pada Inter. Karena satu yang bisa mengurangi fanatisme saya pada Inter adalah kalau jersinya berubah menjadi warna lain selain biru dan hitam. Sebagai pelatih tentu saya tidak bisa memilih tim mana yang akan saya latih, karena kita tidak pernah tahu masa depan kita di mana. Tapi jika saya diberi kesempatan, maka saya akan sangat bahagia jika bisa melatih Persija Jakarta dan tim nasional Indonesia, mengingat saya besar bersama kedua tim ini. Jersey tim nasional kapan saja bisa lepas dari badan saya, tapi semangat dan jiwa saya tetap merah putih. Artinya sampai kapanpun saya tetap akan mendukung tim nasional Indonesia dengan sepenuh hati saya untuk kebaikan tim nasional Indonesia. Dalam olahraga modern, intelektualitas menentukan kesuksesan. Artinya bahwa saat ini skill tidak lagi cukup untuk mampu menangkan pertandingan. Dibutuhkan strategi yang mumpuni untuk dapat menunjang skill kita. Untuk menjalankan strategi maka dibutuhkan intelijensi. Disinilah mengapa saya pikir pendidikan dasar formal sangat penting bagi atlet Indonesia. Karena pemain dengan intelijensi yang baik dapat mengatasi tekanan dengan baik. Artinya tidak terlalu lepas kendali ketika berhasil, dan sebaliknya juga tidak terlalu terpuruk ketika mengalami kegagalan. Jadi ini pentingnya sekolah formal atau intelijensi bagi atlet.